Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang substansi materi genetik. Nah, pada kesempatan ini adalah merupakan materi KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip-prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sedangkan KD 4.3 adalah merumuskan urutan sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, dan protein. Baik, untuk mencapai kompetensi ini, indikator yang akan kita uji atau kita capai adalah ada 12 indikator mendeskripsikan hubungan antara sel, kromosom, gen, dan DNA, mendeskripsikan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom, mendeskripsikan struktur heliks DNA serta sifat dan fungsinya, mendeskripsikan struktur sifat dan fungsi RNA, membedakan DNA dan RNA, menjelaskan proses replikasi DNA, menemukan macam-macam kode genetik, menjelaskan proses transkripsi RNA, menjelaskan hubungan DNA dan RNA serta polipeptida, menjelaskan proses penyampaian kode genetik, mengurutkan proses tahapan sintesis protein, dan menjelaskan bagian yang terlibat dalam sintesis protein. Nah, itu indikator yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Baik, perhatikan, ini adalah gambar sel. Tentunya kamu sudah tahu bahwa ini adalah gambar sel hewan. Kenapa sel hewan? Tentunya di kelas 11 kemarin sudah dijelaskan, ini sel hewan karena tidak memiliki dinding sel. Nah, secara struktural, sel terdiri dari sitoplasma dan nukleoplasma. Di dalam sitoplasma ada organel-organel, misalnya ada mitokondria, badan Golgi, lisosom, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam nukleoplasma itu ada anak inti dan ada protein. Nah, kita lihat yang akan kita bicara sekarang ini adalah materi genetik. Nah, materi genetik ini tentu ada kaitannya adalah dengan struktur inti sel. Nah, kita lihat sekarang inti sel. Nah, perhatikan, ini adalah inti sel. Inti sel diselimuti oleh membran inti. Ini merupakan membran inti. Di dalamnya ada anak inti dan ada benang-benang kromatin. Nah, ini adalah benang-benang kromatin. Nah, kalau kita perbesar, benang-benang kromatin ini akan berbentuk seperti ini. Jadi berupa benang akan berbentuk seperti ini, dan benang-benang itu akan meliti bandul-bandulnya. Nah, kemudian kalau kita perbesar lagi, jadi benang-benang kromatin tadi itu bisa menebal kemudian memendek. Nah, peristiwa perubahan benang-benang kromatin menjadi tebal dan pendek ini hanya terjadi pada saat sel dalam keadaan membelah. Jadi pada waktu sel akan membelah, maka benang-benang kromatin tadi akan menebal dan memendek. Sehingga terbentuklah kromosom. Jadi ini adalah kromosom. Nah, kromosom ini ada dua bagian, itu bagian lengan dan bagian sentromer. Ini bagian sentromer, ini adalah bagian lengannya. Nah, kromosom ini bisa mengalami pembelahan pada saat juga pembelahan sel menjadi seperti ini, yaitu adalah satu bagian ini disebut dengan kromatid. Ya. Jadi kromosom tadi membelah menjadi kromatid. Nah, ini terjadi pada saat pembelahan sel. Nah, kita kembali lagi di kromosom. Nah, di kromosom ini ternyata kalau kita dalam lagi kromosom
itu seperti ini bagian dalamnya. Jadi kromosom ini disusun oleh rangkaian struktur seperti ini yang terdiri dari dua ikatan, dua rantai, ya, terdiri dua rantai. Nah, kita lihat nanti rantai ini berupa apa. Ya. Nah, kalau kita perbesar lagi dua rantai ini, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kayaknya. Ya. Nah, rangkaian ini nanti, ini adalah DNA. Ya, dari rangkaian DNA. Nah, DNA ini nantinya akan mengekspresikan, kode-kode pada DNA ini akan mengekspresikan gen. Jadi gen itu adanya di DNA. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kaitannya adalah di dalam sel itu ada inti, di dalam ada kromatin. Kromatin ini disusun oleh rangkaian DNA. Nah, jika kromatin ini menebal, memendek, maka jadilah kromosom. Artinya kromosom juga ada di DNA juga ada di kromosom. Nah, DNA ini nantinya akan mengkodekan gen. Baik, untuk lanjutnya mari kita lanjutkan materi kita itu sebagai pengantar. Nah, tadi dikatakan bahwa dengan kromosom, di kromosom itu adalah gen. Di mana letaknya gen dalam kromosom? Letaknya gen dalam kromosom adalah di dalam lokus. Kan ini gen, ini lokus. Lokus di mana letaknya? Lokus letaknya adalah di kromomer. Nah, ini kromomer. Ya, kromomer itu ada, kromomer ini adalah bagian kromosom yang bisa menyerap warna. Sedangkan adalah bagian kromosom yang tidak menyerap warna. Di bagian yang kromosom yang menyerap warna itu terdapat satu lokasi atau lokus yang di dalamnya ada gen. Nah, itu letaknya. Baik, tadi dikatakan bahwa DNA itu merupakan bagian dari kromosom. Jadi rangkaian DNA itu adanya di dalam kromosom. Nah, apa itu DNA? DNA singkatan dari deoksinukleat asid. Nah, DNA sering juga disebut dengan ADN, asam deoksinukleat. Jadi DNA itu adalah bahasa Inggrisnya, sedangkan ADN adalah bahasa Indonesianya. Jadi DNA singkatan dari deoksiribonukleat asid, sedangkan ADN asam deoksiribonukleat. Nah, DNA merupakan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini mengandung materi genetik tadi. Jadi DNA itu mengkodekan kode-kode gen nanti. Ya. Berfungsi untuk apa? Kita ketahui bahwa berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. Nah, jadi DNA inilah yang mengatur segala aktivitas itu nanti yang dikodekan dengan kode-kode genetiknya. Nah, DNA ini memiliki struktur, tadi digambar di awal ada strukturnya adalah merupakan rantai ganda terpilin. Nah, bagaimana rantai ganda terpilin kita lihat. Nah, seperti ini dia rantai ganda terpilinnya. Jadi, seperti ini bentuknya. Ya, rantai ganda terpilin seperti ini. Makanya disebut dengan double helix. Itu secara umum untuk DNA-nya. Sekarang kita perdalam lagi. DNA, tadi dikatakan rantai ganda terpilin. Nah, DNA itu disusun oleh nukleotida. Nah, jadi kalau kita lihat DNA ini disusun oleh polinukleotida. Ya, jadi banyak sekali nukleotida. DNA disusun oleh polinukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Jadi ingat, rantai ganda terpilin DNA disusun oleh polinukleotida. Poli artinya banyak, nukleotida adalah nukleotida. Nah, nukleotidanya tadi terdiri dari gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen.
tadi dikatakan bahwa DNA disusun oleh nukleotida, dan satu nukleotida terdiri dari gula pentosa. Nah, ini gula pentosanya. Nah, perhatikan, kita ketahui bahwa gula itu ada dua, ada gula pentosa dan ada gula heksosa. Nah, gula heksosa adalah gula yang rumus strukturnya, rumus bangunnya segi 6. Sedangkan gula pentosa rumus bangunnya adalah segi 5. Nah, ini perhatikan di sini sebagai catatan, nanti perhatikan karena akan kita bicarakan nanti pada waktu struktur yang lebih lanjut. Atom C pertama yang terdiri gula pentosa ini, atom C pertama di sini, di sebelah kanan O. Di sebelah kanan O. Ya, ini pertama, linknya dari sini. Ikuti arah jarum jam. Ya, ikuti putaran arah jarum jam. Ya, putaran jarum jam. Maka ini adalah C pertama, ini C kedua, C ketiga, C keempat, ini C kelima. Nah, ICC ini akan berikatan dengan H dan O. Ya, berikatan dengan H dan O. Ya, H dan O. Perhatikan. Ya, ini ada O, H, ini H. Ini H, ini H. Nah, jumlahnya pasti jumlah, karena ini adalah gula pentosa, C6, H12, O6, maka C-nya akan ada 6. Ya, C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, itu untuk gula pentosa. Kemudian berikutnya adalah fosfat. Nah, rumus bangun fosfat seperti ini. PO4. Ya. Kemudian berikutnya adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada dua. Untuk ada purin, ada pirimidin. Nah, kamu perhatikan di sini untuk mudah ingat bahwa purin dan pirimidin, untuk mudah ingatnya bahwa di purin ada Ag, ada ST, adenin, guanin, timin, sitosin. Ya, basa nitrogen juga ada 4, dikelompokkan menjadi 2 kelompok, purin dan pirimidin. Ya. Nah, purin itu adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin dan timin. Nah, kita lihat bagaimana bedanya. Kau perhatikan, ini adenin. Adenin, ya, ini adenin. Strukturnya seperti ini. Ini kenapa disebut dengan basa nitrogen? Karena dia mengandung nitrogen 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Perhatikan. Ini guanin. Ya. Guanin, perhatikan untuk guanin. Kamu perhatikan NH-nya kalau adenin di sini. Ya. Sedangkan guanin ada di 2. Ya, tadi di 6, ini ada di 2, NH2-nya. Ya. Kemudian sitosin. Perhatikan sitosin. NH2-nya ada di 4. Karena sitosin N1-nya ada di sini. Ya, satunya di sini. 2, 3, 4. Ini ada 2. Nah, NH2-nya ada di 4. Sedangkan timin, dia tidak memiliki NH2, hanya memiliki NH. Perhatikan lagi, ulang. NH2 dekat 6. Guanin ada NH2, letaknya di 2. Kemudian sitosin ada NH2, letaknya di 4. Sedangkan timin tidak ada NH2. Dia ada hanya NH. Itu timin. Nah, itu untuk nukleotida. Jadi DNA disusun oleh banyak sekali nukleotida yang disebut dengan polinukleotida. Satu nukleotida terdiri dari gula pentosa, fosfat, gula pentosa, kemudian fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, adenin dan guanin itu merupakan
kelompok purin. Sedangkan sitosin dan timin merupakan kelompok pirimidin. Itu secara struktural untuk DNA kita lihat. Tadi dikatakan dia merupakan rantai ganda. Nah, rantai gandanya akan seperti ini deh bentuknya. Seperti ini. Nah, kamu perhatikan di sini susunannya. Tadi dikatakan bahwa satu nukleotida itu terdiri dari gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, susunannya adalah ini atom C kelima tadi. Jadi atom C kelima berikatan dengan fosfor. Atom C ketiga juga berikatan dengan fosfor. Nah, tapi untuk rantai sense itu dimulai dari P5. Ya, P5 ini. Jadi ke sini 5 ke sini, ini urutannya dari atas ke bawah. Ya, atas ke bawahnya dari 5 menjadi 3. Ya, 5 menjadi 3. Nah, kemudian sedangkan rantai antisensenya ya terbalik dia karena pasangan terbalik. Ya, jadi mulai dari 3 juga P-nya di sini. Nah, ini yang berikatan dengan karena sebelah sini P, di sini berikatan dengan OH3. Di 3-nya, ya. OH. Ya. Jadi tidak berikatan dengan P, ya. Jadi ujung ini berikatan dengan OH di atom C ketiganya, ini diawali dengan OH. Jadi dia berpasangan. 5 berpasangan dengan 3. Itu rantai sense dan anti sense. Kita lihat struktur lebih mudahnya. Nah, kemudian di antara ikatan hidrogen, basa nitrogen dengan basa nitrogen, ada ikatan hidrogen. Ya, ada ikatan hidrogen. Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau kita gambarkan secara strukturalnya, yang merupakan polinukleotida tadi. Ini perhatikan. Ya. Jadi ini perhatikan ya. Ini. Nah, ini yang warna kuning itu adalah gula pentosa. Kita lihat kerangannya. Kuning itu adalah gula pentosa yang segi 5. Kemudian merah itu adalah fosfat. Dan yang biru itu adalah basa nitrogen. Nah, perhatikan susunannya. Tadi ya. Jadi di sini kalau yang sebelah kanan tuh sense itu O-nya ada di atas. Jadi ujung segi 5-nya ada di atas. Ya. Nah, di ujung sini kan berikatan dengan fosfat. Tadi berarti atom C ke 5. Nah, di bagian bawahnya ada lagi fosfat. Ya, bagian bawahnya ada lagi fosfat. Nah, sebagai segi patokan lagi, kan? Jadi di sini fosfatnya berikan dengan atom C ke-5. Ya. Nah, di atom C ke sini, atom C ketiganya pada sisi sini ini berkaitan dengan OH. Nah, di sini juga sama, di sini berkaitan dengan OH, yang tidak dimasukkan. Nah, fosfatnya ada di bawah. Ya, jadi tetap dari sini dari 5 ke 3, di sini dari 3 ke 5. Jadi 5-nya di bawah karena dia sering berpasangan. Nah, kalau kita perhatikan bentuk dari sini, kalau kita perhatikan, nah, perhatikan satu nukleotida ini, ya, satu nukleotida ini, kemudian perhatikan satu nukleotida. Nukleotida ini. Bisa juga satu nukleotida itu ini. Nah, maka kalau kita perhatikan, ternyata bentuk satu nukleotida itu ada 4 bentuk. Ya, 4 bentuk. Bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, atau bisa bentuk seperti ini. Ya. Itu kalau kita lihat, jadi ada 4 bentuk tuh nukleotida. Itu secara struktur nukleotida.
kita lanjut. Nah, kalau kita gambarkan dalam rangka rantai sense di bagian sini, ini rantai anti sense. Nah, di antara sense dan anti sense itu dihubungkan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini menghubungkan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Nah, jadi sini kita lihat, nah ini adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Nah, itu secara struktur DNA. Jadi ada dua rantai, tadi double helix, rantai sense dan rantai anti sense. Nah, rantai sense dan anti sense itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini merupakan ikatan yang sangat lemah. Ya, ikatan ini merupakan ikatan yang sangat lemah. Itu secara struktur. Jadi, dalam DNA itu ada ikatan hidrogen, ada basa nitrogen, ada fosfat, dan ada gula pentosa. Nah, kemudian antara sense dengan rantai antisense saling berpasangan. Nah, kemudian kamu perhatikan, ikatan hidrogen pada sense dengan antisense atau antara basa nitrogen dengan basa nitrogen itu terdapat perbedaan jumlah ikatannya. Ya. Perhatikan di sini. Nah, di sini ya, satu yang ini itu ada yang ikatannya 2, ada yang ikatannya 3. Ya. Nah, perhatikan yang ikatannya 3 itu antara S dengan G. Perhatikan, S dengan G atau G dengan S itu ikatannya 3. Ya, ikatannya 3. Sementara hidrogennya. Nah, mengapa demikian? Nanti bisa kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk apa sih DNA ini? Ya, DNA ini. Jadi ingat, DNA tadi melambangkan kode-kode genetik. Jadi ini nanti akan melambangkan kode genetik. Nah, kode genetik nanti akan dilambangkan dengan basa nitrogennya saja. Ya, jadi dilambangkan dari basa nitrogen saja. Ya. Nah, berapa nanti kodenya kita lihat pada materi-materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, DNA ini dalam sel itu kadang-kadang jumlahnya banyak, kadang-kadang jumlahnya sedikit untuk DNA-nya ya. DNA-nya. Kenapa? Karena nanti akan diproduksi. Nah, proses pembentukan DNA itu disebut dengan replikasi DNA. Nah, kita lihat bagaimana proses replikasi DNA. Nah, replikasi DNA itu dapat dijelaskan menggunakan 3 teori. Teori pertama disebut dengan teori konservatif, teori kedua disebut dengan teori semi-konservatif, dan teori ketiga disebut dengan teori dispersif. Ini akan kita lihat satu demi satu. Nah, perhatikan untuk konservatif dulu. Nah, DNA yang rantai ganda tadi pada teori konservatif mengatakan bahwa DNA akan bertambah menjadi 2 atau membelah menjadi 2 atau mengganda menjadi 2. Nah, prosesnya secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Dari 1 langsung jadi 2. Itu teori konservatif. Berikutnya adalah semi-konservatif. Nah, semi-konservatif dan konservatif tadi, ya, dia melalui tahap-tahap, tidak langsung gujuk-gujuk, tidak langsung tiba-tiba. Kita lihat. Oke. Nah, pertama, rantai sense dan rantai esense memisah menjadi 2. Nah, nanti kita ceritakan lebih lanjut bagaimana proses pemisahannya. Nah, kemudian masing-masing rantai ini akan membentuk pasangannya. Nah, membentuk pasangannya. Jadi tadi mula-mula rantai gandanya biru, sense 1, sense, anti-sensenya misah. Nah, yang rantai sense akan membentuk
antisense pasangannya, rantai antisense akan membentuk sense pasangannya. Nah, sehingga nanti terbentuk menjadi dua. Itu yang semi konservatif. Nah, yang ketiga adalah teori dispersif. Nah, pada teori dispersif ini, kalau tadi misalnya adalah dengan secara vertikal, nah ini misalnya potongan-potongan. Ya, seperti ini. Jadi DNA tiga potong. Nah, yang bagian atas hilang tengahnya, yang bagian bawah tidak ada depan belakangnya. Nah, kemudian masing-masing akan membentuk pelengkapnya. Nah, ini dispersif. Oke. Itu tiga teori pembentukan DNA. Konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Konservatif tadi dari satu DNA tiba-tiba langsung menjadi dua. Sedangkan yang semi konservatif, satu DNA membelah menjadi dua rantai, rantai sense sendiri dan rantai antisense sendiri. Kemudian masing-masing membentuk pasangannya. Sedangkan pada dispersif, DNA-nya terpotong menjadi potongan-potongan. Ya. Kemudian potongan itu misah. Nah, yang tidak ada potongan tengah membentuk potongan tengah, yang tidak ada potongan depan belakang membentuk potongan depan belakang. Nah, itu tiga teori pembentukan DNA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pembentukannya. Yang paling banyak dianut adalah pembentukan DNA atau replikasi DNA secara semi konservatif. Kita lihat bagaimana prosesnya. Oke. Nah, mula-mula terjadi pemutusan ikatan hidrogen. Nah, ingat tadi ikatan hidrogen adalah ikatan yang menghubungkan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Ya, jadi mula-mula tadi kan pada semi konservatif terjadi pemisahan rantai sense dan anti-sense. Nah, pemisahan rantai sense dan anti-sense ini disebabkan karena putusnya ikatan hidrogen antara kedua rantai tersebut. Masih ingat tadi? Ikatan hidrogen terletak antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Tadi ikatannya ada dua jenis, ada yang ikatan dua. Nah, ikatan hidrogen ini kenapa bisa putus? Karena diputuskan oleh enzim pemutus ikatan hidrogen, yaitu enzim helikase. Itu tahap pertama. Ya, kita lihat tahapnya. Nah, ini animasi tahapnya. Oke. Nah, ikatan hidrogennya putus. Nah, yang memutuskannya siapa? Enzim. Enzimnya apa? Enzim helikase. Oke. Nah, sehingga akan terpisah dua DNA, yaitu menjadi rantai tunggal, yaitu rantai tunggal sense dan anti-sense. Nah, kenapa ini putus? Karena ikatan hidrogen antara basa nitrogen dengan basa nitrogennya diputuskan oleh enzim helikase. Baik, langkah berikutnya. Nah, setelah terpisah tadi, maka berikutnya adalah yang ketiga adalah dispersif. Nah, pada dispersif ini DNA-nya terpotong menjadi 3 bagian. Ya. Kemudian misah potongan itu. Ada yang hanya memiliki potongan depan dan potongan belakang, ada yang hanya memiliki potongan tengah. Nah, masing-masing potongan ini akan membentuk bagian yang terputus. Jadi kalau tidak punya bagian tengah, dia akan membentuk bagian tengah. Kalau tidak ada bagian depan dan belakang, membentuk bagian depan dan belakang. Nah, itu untuk teori dispersif. Nah, sehingga jelas tadi kelihatan bahwa pada dispersif terjadi potong atau patah. Jadi DNA-nya patah menjadi 3 bagian. Sedangkan pada semi konservatif tadi terpisah menjadi 2 rantai. Ya. Nah, sedangkan pada konservatif tanpa proses, ujuk-ujuk langsung jadi. Nah, baik, yang akan kita jelaskan di berikutnya adalah teori semi konservatif untuk proses pembentukan DNA ini. Nah, kita lihat
Bagaimana tahap-tahap semi konservatif? Tadi dikatakan bahwa semi konservatif itu memerlukan tahap-tahapnya. Ya. Nah, kita mulai dengan tahap pertama. Nah, tahap pertama pada pembentukan DNA atau replikasi DNA semi konservatif ini adalah terjadinya pemutusan ikatan hidrogen oleh enzim helikase. Kita lihat bagaimana prosesnya. DNA, dua rantai DNA dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Tadi ikatan hidrogen letaknya di sini. Nah, ini ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini diputus oleh enzim helikase. Akan memisah. Jadi misah sendiri sense dengan antisense. Nah, kenapa ini bisa terjadi pemisahan? Karena ikatan hidrogen yang ada di antara basa nitrogen dengan basa nitrogen itu sudah diputuskan oleh enzim helikase. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah masing-masing rantai yang terpisah tadi akan membentuk pasangannya masing-masing. Jadi yang sense akan membentuk antisense, yang antisense akan membentuk sense. Nah, tetapi dia tidak sembarangan pada waktu penggabungannya, karena yang pertama bergabung itu adalah satu nukleotidanya. Jadi nukleotidanya akan bersatu itu. Jadi tidak satu rangkaian semua, tapi dengan sendiri. Satu nukleotida. Ingat, satu nukleotida tadi terdiri dari satu fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ada 3 tadi, ada 4 tadi, maaf. Ada adenin, ada guanin, ada timin, dan ada sitosin. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat animasi berikut ini. Oke. Nah, rantai sense ini, T akan berikatan dengan A, S dengan G, G dengan S, A dengan T, T dengan A, T dengan A, G dengan S, A dengan T, S dengan G. Nah, begitu juga rantai antisensenya. Ya, ini rantai antisensenya. Ya. T dengan A, dengan S, S dengan G, T dengan A dengan T, A dengan T, S dengan G, T dengan A, dan G dengan S. Nah, jadi bagian-bagian yang terpisah tadi pada tahap ketiga, bagian-bagian nukleotidanya akan mencari pasangannya masing-masing. Nah, pasangan nukleotida itu ditentukan oleh basa nitrogennya. Jadi jika nukleotida itu basa nitrogennya adalah T, maka pasangannya dengan nukleotida yang memiliki basa nitrogennya A. Jika nukleotida itu basa nitrogennya adalah S, maka pasangannya adalah basa nukleotida dengan basa nitrogennya adalah G, dan seterusnya. Nah, sehingga akan terbentuklah. Nah, tetapi pasangan yang terbentuk ini antara nukleotida dengan nukleotidanya masih belum bersatu. Jadi masih misah-misah. Ya, masih misah-misah. Dia hanya memanggil aja dulu, mendekat, ya, mendekat. Tapi antara rantai ini dengan rantai ini masih terpisah. Nukleotida ini dengan nukleotida ini masih terpisah. Itu pada langkah ketiga, yaitu memanggil pasangannya. Ya. Jadi pada rantai sense akan memanggil pasangan berupa rantai antisensenya nanti, sedangkan rantai antisense pasangan sensenya. Nah, pasangan-pasangan nukleotida pada sense dan antisense ini tergantung dari basa nitrogen yang ada pada nukleotida pasangannya. Jadi kalau nukleotida yang ada adalah T, maka pasangannya akan menjadi A. Jika G, maka akan menjadi S. Dan itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat, nukleotida yang masih terpisah-pisah tadi, antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain, itu akan disatukan sehingga menjadi rangkaian polinukleotida.
mononukleotida. Nah, yang menyatukan rangkaian mononukleotida menjadi polinukleotida itu dihubungkan oleh enzim polimerase. Berarti sampai di sini kita sudah punya dua enzim yang bekerja pada proses replikasi DNA. Enzim yang pertama tadi adalah enzim yang memutuskan ikatan nukleotida dari double helix menjadi rantai tunggal. Nah, dipisahkan oleh helikase. Ya, helikase menjadi rantai helix ganda terpilin menjadi tunggal, tidak terpilin itu helikase. Nah, dari yang mononukleotida menjadi polinukleotida, maka enzimnya adalah enzim polimerase. Baik, kita lanjut. Bagaimana prosesnya? Nah, kamu perhatikan di sini. Di sini masih terpisah dia. Nah, proses pembentukannya adalah dengan membentuk ikatan ini. Ya, perhatikan. Nah, nih. Jadi yang dihubungkan adalah fosfat dengan fosfat. Jadi fosfat yang ada pada nukleotida pertama dengan fosfat nukleotida kedua dan seterusnya sampai ke ujung. Ya, perhatikan. Nah, ini proses pembentukannya. Nah, ini mulai dari sini. Kemudian yang ini terbentuk, kemudian ini terbentuk, kemudian ini terbentuk, ya, dan seterusnya. Nah, sambil terbentuk sampai ke ujung. Nah, jadi adalah membentuk polinukleotida. Nah, polinukleotida ini dibentuk dari mononukleotida. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat ikatan antara fosfor dengan gula pentosa. Antara fosfor dengan gula pentosa. Baik itu pada sense maupun antisense. Nah, sehingga terbentuklah polinukleotida. Nah, sekarang sudah terbentuk polinukleotida. Kan ini tadi antara nukleotida ini dengan ini masih terpisah. Sekarang sudah digabung oleh ikatan antara fosfat antara fosfat dengan gula pentosa. Ini juga sama. Nah, tapi antara rantai atas dengan rantai bawah masih terpisah. Ya, ini yang digabung tahap keempat ini adalah nukleotidanya. Baik, kita lanjut ke ya, jadi ini adalah rantai barunya. Ini rantai baru. Ini rantai baru, ini rantai baru. Ya, yang merupakan ini tadi rantai sense akan membentuk rantai antisense baru. Ini rantai antisense akan membentuk rantai sense baru. Oke. Kita lanjut, tahap berikutnya adalah tahap kelima. Nah, tadi rantai-rantainya, rantai sense dengan antisense yang terbentuk, rantai antisense dengan rantai sense yang terbentuk masih terpisah. Ya, masih terpisah. Nah, tadi antara sense dengan antisense dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen letaknya adalah di basa nitrogen. Nah, ingat, basa nitrogen pada rantai sense dan antisense berpasangan antara adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Nah, rantai sense dan antisense ini akan digabung, dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, untuk menggabungkan ikatan hidrogen sense dengan antisense itu bekerjalah enzim yang disebut dengan enzim ligase. Nah, jadi sampai di sini kita untuk proses sintesis protein ada 3 enzim. Yang pertama enzim helikase, yang kedua enzim ligase, yang ketiga enzim polimerase. Ulang, yang pertama enzim helikase, yang kedua enzim polimerase, yang ketiga enzim ligase. Nah, bagaimana proses pembentukan DNA ganda menjadi DNA ini? Yang membentukkan DNA ganda dari DNA tunggal ini, kita lihat animasi berikut. Nah, kau perhatikan di sini mulai terbentuk ikatannya. Ya, ini terbentuk di sini juga sama, mulai terbentuk 2, iya. Ini 3, iya. Nih sudah terbentuk semua. Ya, dari sini mulai terbentuknya tadi, ya. Kita bentuk, kita coba ulang. Coba ulang. Oke, ini mulai terbentuk, ya, ya. Oke, begitu juga di sini mulai terbentuk.
Oke. Nah, kau perhatikan bahwa jika T dengan A ikatannya 2, S dengan G ikatannya 3. Nah, di tahap kelima inilah maka terbentuklah 2 rantai DNA. Ini DNA 1, ini DNA 2. Nah, DNA 1 tadi yang ada awalnya adalah sense, sedangkan DNA kedua awalnya adalah antisense. Nah, yang sense akan membentuk antisense, yang antisense akan membentuk sense. Nah, itu proses replikasi DNA. Demikian pertemuan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk materi berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.